Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita walau dalam keadaan daring ataupun online. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terhormat ibunda kami, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, ya Ibunda Khairina Tambunan MA. Selanjutnya kawan-kawan yang saya sayangi dan saya teman-teman rekan-rekan seperjuangan saya. Pun di sini kami akan memberikan penjelasan ataupun hasil dari diskusi kami mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan. Adapun materi ini terbagi menjadi 6, di mana materi yang pertama yaitu mengenai definisi kemiskinan absolut dan relatif yang akan dijelaskan oleh saudara Rizky Fahmi. Kemudian materi kedua mengenai paradigma kemiskinan akan dijelaskan oleh saudara Raja Rendi. Kemudian materi yang ketiga dan keempat, pengukuran kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan akan dijelaskan oleh saudari Suryani. Kemudian materi kelima, konsep dasar distribusi pendapatan. Materi keenam, kemiskinan di Indonesia, sebuah renungan, nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama kepada saudara Rizky Fahmi dipersilakan dengan segala hormat. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahmi. Saya dari kelompok 1 Ekonomi Pembangunan. Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rizky Fahmi yang telah menjelaskan materi pertama yaitu mengenai definisi kemiskinan absolut dan relatif. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai paradigma kemiskinan akan dijelaskan oleh saudara Raja Rendi. Kepada saudara dipersilakan dengan segala hormat. Raja Rendi Alfayari Tonga akan membahas bagian B tentang paradigma kemiskinan. Kami sendiri, paradigma kemiskinan dibagi menjadi 2, yaitu fakir dan miskin. Fakir mengacu pada seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi keperluan dasar dirinya seperti makanan, pakaian, akomodasi, dan sebagainya lainnya. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka kemiskinan per tahun 2020 sebanyak 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk per Maret 2020 juga mengalami kenaikan sebanyak 9,78% dikutip dari kumparan.com. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ataupun non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dan untuk definisi mengatasi masalah kemiskinan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar melalui kebutuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Baiklah, terima kasih kepada saudara Raja Rendi yang telah menjelaskan materi kedua itu mengenai paradigma kemiskinan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengukuran kemiskinan. Kemudian strategi pengentasan kemiskinan akan dijelaskan oleh saudara Suryani. Kepada saudari dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, di sini saya Suryani akan menjelaskan tentang pengukuran kemiskinan. Nah, di mana untuk mengukur kemiskinan ini BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi penduduk miskin itu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinannya.
Nah, terus bagaimana cara pengukuran tingkat kemiskinan? Nah, dari angka kemiskinan itu dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Nah, dari Indonesia termasuk negara yang mengukur dapat kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita. Nah, di mana alasan pengukuran tersebut ialah lebih mudah dalam mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu strategi pengentasan kemiskinan. Nah, di mana dalam strategi pengentasan kemiskinan ini yang dilaksanakan oleh pemerintah itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, di mana yang pertama melindungi keluarga dari kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Nah, yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Nah, maka dari itu, kenapa terjadi kemiskinan? Karena pemikiran mengenai kemiskinan itu berubah sejalan dengan berjalannya waktu. Tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi dasar, kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Nah, penyebab kemiskinan itu dapat terjadi karena kondisi alamiah, ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi budaya. Kemiskinan itu keterbatasan sumber daya alam, peluang manusia, dan sumber daya lain, sehingga peluang produksi itu relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Dan dari situlah terjadinya kemiskinan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Suryani yang telah menjelaskan mengenai materi yang ketiga, pengukuran kemiskinan, materi keempat, strategi pengentasan kemiskinan. Selanjutnya materi yang terakhir, materi kelima dan keenam mengenai konsep dasar distribusi pendapatan, kemudian kemiskinan di Indonesia sebuah renungan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, perlu kita ketahui konsep dasar distribusi. Jadi, distribusi pendapatan adalah suatu penyaluran pendapatan kepada suatu masyarakat ataupun warga di dalam suatu wilayah. Artinya, pendapatan yang didapati oleh dari pemerintah ataupun di suatu wilayah itu nantinya kan dikumpulkan, seluruh pendapatan itu nanti dikumpulkan, kemudian disalurkan kepada masyarakat. Nah, apa sih tujuannya diadakannya? Apa sih tujuan dari distribusi pendapatan, ya kan? Nah, tujuan dari distribusi pendapatan ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian apa lagi manfaat dari distribusi pendapatan ini? Yang kedua yaitu untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Artinya dengan adanya distribusi pendapatan ini, orang-orang yang miskin pun ataupun orang-orang yang kekurangan ini akan terpenuhi kebutuhannya dengan adanya distribusi pendapatan ini tadi. Kemudian dengan adanya distribusi pendapatan ini akan menghindarkan kriminalitas yang terjadi. Ketika orang miskin ini untuk memenuhi kebutuhannya tadi tidak terpenuhi, ya kan, mereka akan memungkinkan melakukan tindak-tindak kejahatan seperti penipuan ataupun perampokan, pembunuhan, yang namanya saja untuk memenuhi kebutuhannya, kan, apa yang tidak dilakukan. Kemudian tujuan yang terakhir diadakannya distribusi pendapatan yaitu untuk meningkatkan rasa solidaritas ataupun tingkat sosial yang tinggi di antara lapisan masyarakat. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu pemerataan pembangunan, yang kedua pertumbuhan penduduk, yang ketiga nilai tukar rupiah terhadap dolar, ya kan. Kemudian yang keempat yaitu investasi, dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Jadi itulah 5 faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Apabila ataukah dia lancar atau tidak, itulah tadi yang kelima faktor tadi yang dapat mempengaruhinya. Kemudian materi yang terakhir yaitu kemiskinan di Indonesia sebuah renungan. Jadi perlu kita ketahui bahwa walaupun negara kita ini memiliki sumber daya yang melimpah, namun kita masih tergolong negara yang belum maju, ya kan, artinya negara berkembang. Di Indonesia sendiri kemiskinan seperti kita lihat, ya kan, apalagi pandemi COVID ini, kemiskinan Indonesia ini bertambah.
Apa sih yang menyebabkannya? Mungkin ya kalau menurut pandangan kami ya kan, yang menyebabkan ini yaitu dia tadi, kurangnya penyaluran dana dari si miskin ke dari yang kaya ke yang miskin, di mana harta ini tadi dia tetap dipegang oleh orang kaya, tidak ada pendistribusiannya ataupun kurang lancar. Adapun didistribusikan, dikorupsikan lagi. Seperti itulah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Mungkin seperti itulah dikarenakan korupsi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Mungkin inilah hasil dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.